Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Afriyanti MKes dengan NIDN 40240492202, dosen Prodi D3 Teknologi Bank Darah jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan menyampaikan mata kuliah protozoologi dan entomologi menggunakan prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun outline yang akan saya sampaikan adalah yang pertama deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, strategi perkuliahan, kriteria penilaian, penugasan, dan rekaman video proses pengajaran. Adapun identitas mata kuliah yaitu mata kuliah protozoologi dan entomologi dengan kode TLM 227 semester 4 reguler tahun 2024-2025 dengan SKS 3 SKS 1 teori 2 praktikum dengan dikoordinatori oleh Dina Afriyanti MKes dan tim dosen pengampu Ririh Jatmi Wikandari dan Lilik Setiawati Ningsih. Deskripsi mata kuliah yaitu mata kuliah ini diberikan sebagai mata kuliah keahlian bagi analis dalam bidang parasitologi supaya peserta didik memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang parasit yang erat kaitannya dengan kesehatan, serta mampu menerapkan konsep-konsep tersebut dalam melakukan diagnosa penyakit atau pemeriksaan laboratorium. Fokus mata kuliah ini adalah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi peserta didik tentang parasitologi khususnya protozoologi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu memahami morfologi dan siklus hidup. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami patogenitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami gejala klinis dan epidemiologi. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan laboratorium protozoa kelas Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, Sporozoa, Insecta, Aracinida, Crustacea, dan Myriapoda. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan jaminan mutu pemeriksaan protozoologi. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama pendahuluan K3 laboratorium, dilanjutkan dengan sporozoa kelas Plasmodium, sporozoa kelas Toxoplasma gondii, Ciliata, Rhizopoda, Mastigopora, Flagellata darah dan jaringan, Insecta atau Diptera, Siponaptera, Aracinida dan Crustacea, dan vektor penyakit protozoa. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu tatap muka langsung yang bersifat luring di dalam ruang kelas atau bisa juga tatap maya atau daring dengan menggunakan Zoom meeting. Metode pembelajarannya yaitu discovery learning dan problem based learning. Strategi perkuliahan berupa diskusi, studi kasus, role play dan demonstrasi, penugasan dan praktikum laboratorium. Mekanisme penilaian pada mata kuliah ini yaitu teori 60% yang terdiri dari ujian tengah semester sebanyak 20%, ujian akhir semester sebanyak 20%, dan penugasan 20%. Untuk praktika dinilai sebanyak 40% sehingga jika ditotal menjadi 100%. Dengan ketentuan yang harus dipenuhi yaitu kehadiran kuliah teori sebanyak 75% dari total tatap muka dan kehadiran praktika sebanyak 100% dan seluruh tugas harus dikumpulkan. Untuk penugasan, di sini terdiri dari tugas teori dan tugas praktikum. Untuk tugas teori, adanya artikel review, yang kedua pembuatan makalah, yang ketiga grup diskusi. Tugas praktikum yaitu dengan membuat laporan praktikum. Cukup sekian, selanjutnya penayangan video pembelajaran mata kuliah protozoologi dan entomologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini adalah minggu pertemuan keempat kita. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang Toxoplasma gondii. Nah, pada minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang apa? Plasmodium. Ya, bagus. Jadi pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi Plasmodium. Ada beberapa ya spesiesnya. Yang pertama ada Plasmodium falciparum, ada Plasmodium vivax, ovale, malariae, dan knowlesi. Nah, khususnya pada minggu kali ini kita akan mempelajari tentang Toxoplasma gondii. Teman-teman tahu nggak kenapa Bu Dina meletakkan gambar kucing yang sangat lucu ini di layar kita pada pagi hari ini? Saya tahu, Bu. Ya, monggo. Karena kucing merupakan host phase definitif dari plasma
Toxoplasma gondii. Oh iya, betul. Ya, jadi memang benar ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa pada dunia parasitologi kedokteran ini kita harus mengetahui bahwa ada yang namanya hospes. Nah, hospes di sini adalah inang ya, inang. Sementara kalau kucing pada Toxoplasma gondii ini sebagai hospes definitif. Apa itu hospes definitif? Hospes definitif itu adalah inang pertama yang dimana yang digunakan untuk mencapai kemampuan seksual yang berkembang biak. Oke, bagus sekali ya. Jadi teman-teman udah sangat paham tentang apa itu hospes ya. Ada hospes definitif, ada intermediate, dan ada hospes perantara dan hospes lainnya ya. Kita lanjut ya. Oke, pada materi mata kuliah protozoa kita tuh harus mengetahui ya genus apa atau kelas apa yang kita akan pelajari ya. Ada di sini Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan yang kita pelajari yang khusus pada hari ini adalah kelas Sporozoa. Nah, kelas Sporozoa ini memiliki genus yang berarti untuk dunia kedokteran. Contohnya tadi adalah yang pertama yang sudah kita pelajari adalah Plasmodium, yang kedua adalah genus Toxoplasma. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti materi ini diharapkan teman-teman mahasiswa mampu memahami teori dasar dari Toxoplasma gondii, serta tujuan khususnya setelah mengikuti materi ini diharapkan mahasiswa mampu mengetahui morfologinya, siklus hidup, epidemiologi, penularan, manifestasi klinis Toxoplasma gondii pada manusia, lalu ada patogenesisnya, lalu pencegahan, pengendalian, dan metode pemeriksaan laboratorium Toxoplasma gondii. Ini yang paling penting ya untuk kita. Jadi karena kita memang di dunia laboratorium medis, maka kita akan banyak mempelajari tentang metode-metode pemeriksaan ya. Oke. Nah, untuk kelas Sporozoa, tadi ada beberapa kelas ya. Yang kelas Sporozoa ini dia memiliki 3 sifat ya. Yang pertama, ada kelas Sporozoa yang hidup di dalam sel darah merah. Ya, hidup dalam sel darah merah, itu contohnya yang tadi kita sudah sebutkan bersama-sama, yaitu adalah Plasmodium. Yang kedua, dia adalah yang hidup di dalam sel intestinal yang tidak memerlukan faktor biologis. Jadi kalau yang ini kita tahu kan bahwa faktornya apa? Nyamuk ya. Nah, kalau yang ini dia tidak memerlukan faktor biologis secara langsung, ini dimiliki oleh genus Isospora dan genus Emiri. Ya. Yang ketiga, di sini ada siklus, dia hidup di dalam sel endotel. Nah, ada di leukosit mononukleus juga, lalu ada di dalam cairan tubuh, sel jaringan tuan rumah. Jadi ada di mana-mana, bisa ada di cairan otak. Jadi di seluruh tubuh dia bisa bersirkulasi di sana, gitu ya. Lalu dia juga belum diketahui vektornya. Dan kalau misalnya Plasmodium sudah jelas adalah vektornya nyamuk, tapi kalau yang di dalam intestinal yang tadi Isospora dan Emiri dan juga si Toxoplasma ini juga tidak diketahui vektor alaminya atau vektornya gitu ya. Jadi dia bisa aja langsung tertular melalui misalnya kita terpapar di luar lalu langsung tertular, kita langsung terinfeksi gitu ya. Sudah paham ya? Oke. Kita next slide. Kita masuk ke morfologinya ya. Tadi kita sudah pelajari ada yang namanya bentuk bulan sabit ya. Tapi ternyata bentuk bulan bukan hanya satu bentuk aja, dia beberapa stadium ya. Di sana ada yang pertama adalah stadium yang sama-sama tropozoid yang jenisnya adalah tachyzoid ya. Yang kedua yang namanya tropozoid tapi dianya bradyzoid. Yang ketiga adalah Oocysta atau Sporogoni ya. Nah, yang pertama dan yang kedua itu bedanya adalah apa? Tropozoid yang tachyzoid dia secara aktif membelah. Jadi dia bisa membelah diri, memperbanyak diri dengan cara yang cepat. Nah, di mana dia adanya? Di sirkulasi darah. Ya, nanti dia bisa ada di cairan otak, di jaringan, di mana-mana. Nah, kalau dia di hinggapnya nanti atau dia berhasil menemukan tempat yang sesuai, dia akan berubah bentuk menjadi bradyzoid. Nah, dia akan fasenya namanya dorman, fase tidur. Jadi dia lambat membelahnya. Nah, itu kalau misalnya imunitas kita itu bagus, maka dari yang tadi kita terinfeksi pertama adalah bentuknya tachyzoid, maka dia akan menemukan di dalam jaringan kita tempat yang sesuai, dia akan berubah menjadi bradyzoid. Karena apa? Karena imunitas kita melawan ya, jadi dia akan tidur. Itu fasenya, namanya fase dorman. Nah, sementara Oocysta itu yang seperti apa? Nah, Oocysta ini tidak ada di manusia ya. Oocysta hanya ada di kucing tadi sebagai hospes definitif. Nah, ya, kenapa? Karena ya itu tadi, dia hanya bisa melaksanakan siklus seksual pada kucing. Nah, kalau di manusia dia nggak bisa terjadi siklus seksual, dia hanya aseksual saja. Kita lanjut. Nah, ini masuk ke dalam siklus hidup ya. Jadi siklus hidup itu terbagi menjadi 2 ya. Ada yang siklus hidup di dalam tubuh hospes terbagi menjadi 3, yaitu ada yang di dalam tubuh kucing, ada yang di lingkungan luar dan di tubuh manusia. Nah, yang ini di dalam
tubuh hospes ya, namanya hospes definitif dan perantara tadi. Nanti ada juga siklus hidup yang ada di lingkungan, melalui apa aja kita bisa terinfeksi toksoplasma. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ini seandainya di lingkungan ya ada tokso di tanah lah ya. Kira-kira ada feses kucing, dia mengandung takizoid, mengandung oocysta ya. Lalu kita terkontaminasi masuk ke dalam tubuhnya manusia. Juga ada, masuk ke dalam tubuh kucing juga ada. Yang pertama, masuk ke dalam tubuh kucing dulu ya. Oocysta tadi ya, misalnya si kucing ini mengkonsumsi tikus yang mengandung toksoplasma. Di dalam dagingnya ada kista yang mengandung tropozoid atau bradizoid. Maka tropozoid dan bradizoid ini nanti pecah karena kan digigit sama kucing ya, dikunyah dan lain-lain, masuk ke dalam saluran intestinal ya, dalam ususnya. Maka dia akan masuk gitu ya, menginvasi di dalam sini. Dia akan berubah menjadi skizogoni. Maka ini namanya fase infektif ya. Dia masuk ke dalam saluran intestinal, dia akan mengalami skizogoni dan gametogoni. Nah, yang ini adalah aseksual, yang bagian ini adalah yang seksual. Ketemulah gamet yang mikro dan makro gametosit. Dia akan kawin gitu ya, lalu akan menghasilkan organisme yang baru ya. Lalu ini akan mana kalau udah masuk usus ya, dalam usus kita, maka akan ada sisa makanan yang terkandung di dalamnya si toksoplasma. Maka ini akan dikeluarkan melalui feses ya, ini keluar set ya, ookistanya melalui feses ke lingkungan. Ya, ini lingkungan, bagian yang lingkungan. Yang tadinya ookista tadi tidak bersporulasi atau tidak aktif, jika berada di lingkungan dia akan berubah bentuk menjadi 2 sporoblast yang mengandung 4 sporozoid. Dia berubah bentuk nih, ada 2 inti ditambah di dalamnya ada 4 sporozoid ya. Setelah itu dia sudah oke nih di di lingkungan gitu ya, dia akan terkontaminasi ke manusia. Ini ingesti ya. Kita termakan, misalnya kita melihara kucing, kita bersihkan tempat pupnya ya, tempat fesesnya, lalu kita lupa cuci tangan, tiba-tiba kita ngambil kue di atas meja makan ya, lalu terkontaminasi masuk ke dalam saluran intestinalnya manusia ya. Kita sebagai hospes definitif, hospes perantaranya. Lalu dia sama berubah menjadi sporozoid, takizoid, ya sama seperti di dalam tubuh kucing tadi. Tapi dia tidak melakukan fase seksual karena dia bukan hospes definitif, ya manusia hanya hospes perantara. Oke, lalu dia akan di mana? Setelah itu dia akan nih blood flow dissemination, dia akan dipompa ke seluruh tubuh oleh jantung di aliran darah kita dari kepala hingga ujung kaki. Makanya dia bisa berada di mana-mana, ada di otak, ada di mata menjadi ocular toxoplasmosis, ya dia kalau di otak jadi encephalitis, ya ada di paru-paru, ada di jantung, di semua, di otot, di seluruh tubuh kita. Gitu ya, di sini otak, jantung, paru-paru, mata, otot, dan plasenta. Nah, yang tadi kita imunitas kita nih kuat ya, kita sehat, maka dia akan berubah menjadi kista lagi di dalam tubuh kita. Bisa dieliminasi nggak dari dalam tubuh kita? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi bila mana kita sudah terinfeksi toksoplasma, ya plasmodium, itu sudah tidak bisa dieliminasi, hanya bisa didormankan. Kita imunitas kita terjaga, kita minum obat, vitamin dan lain-lain, maka dia akan diam. Dia akan tidur gitu. Sama seperti malaria, makanya malaria itu kambuh-kambuhan ya. Iya, sama itu dia kan juga bagian dari sporokista ini, ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi yang ada di tubuh hospes, ada hospes definitif, ada lingkungan dan ada hospes perantara. Kita lanjut di lingkungannya. Nah, kita bisa dapat tokso itu dari mana aja sih? Dari macam-macam ya. Di sini ada feses kucing langsung ya sebagai sumber utama. Ya, lalu ada air dan sayur. Dari mana air dan sayur? Dari kontaminasi feses, gitu. Dari daging mentah. Dari mana kok bisa sih si sapi, babi, kambing atau daging-dagingan yang kita makan itu mengandung toksoplasma? Karena dia juga mengkonsumsi kontaminasi feses. Karena kan dia juga makan sayur-sayuran ya, babi, sapi, kambingnya juga makan rumput atau sayur-sayuran. Sayurannya itu terkontaminasi tanah yang mengandung ookista tadi ya. Lalu yang ini, yang pada kucing ya, dia menghasilkan ookista sendiri, lalu dia bisa juga makan tikus yang mengandung toksoplasma, lalu dia jadi kista jaringan. Ini kayak kontaminasi ulang. Ya, dia kan suka bersihkan fesesnya. Nah, dia kan suka jilat-jilat. Nah, jadi teman-teman tahu bahwa kucing itu punya kebiasaan membersihkan diri dengan cara menjilat. Ya, dia nggak mandi pakai air kayak kita, gitu ya. Dia kan menjilat, maka yang ada di sini, feses-feses yang ada di sini, jika tergantung tokso, dia akan terinfeksi ulang. Ya, begitu ya. Jadi nanti dia berulang terus begitu. Lalu dia mengeluarkan feses, nah kita nih yang terinfeksi. Next ya.
Nah, kontaminasi manusia di sini ada perempuan yang sedang yang ini bapak-bapak ya, laki-laki yang suka mungkin transfusi darah ya. Yang ini siapa? Anak-anak ya, bayi dan anak-anak. Kenapa? Mereka adalah rentan ya sebenarnya. Karena apa? Kalau anak-anak dia imunitasnya belum sempurna ya. Jadi kalau terkontaminasi Toxoplasma gondii itu efeknya akan lebih dahsyat ya. Ibu hamil dia melalui transplasenta akan menularkan ke janinnya, maka janinnya nanti akan apa? Lahir cacat ya, pokoknya dengan gejala klinis toksoplasma intinya, seperti apakah di mata, apakah di bagian tubuh dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau laki-laki sebenarnya juga rentan terinfeksi, sama aja kita punya persentase yang sama untuk terinfeksi ya. Hanya saja memang kalau ibu hamil dan anak-anak lebih rentan atau nanti gejalanya lebih berat. Nah, kalau laki-laki tetap ya, tetap dia akan terinfeksi toksoplasma, tapi dia enggak itu asimptomatik, tidak ada gejala. Jadi biasa aja. Nah, laki-laki dan perempuan juga suka transfusi. Nah, tadi kan ada proses takizoid. Takizoid ada di sirkulasi darah. Berapa hari? Nanti kita pelajari di slide selanjutnya. Berapa hari toksoplasma ada di sirkulasi darah, sehingga pada hari dia di sirkulasi darah, kalau kita transfusi, maka darah yang ada di sana mengandung takizoid toksoplasma. Makanya teman-teman di TBD ya, jurusan analisis khususnya yang di TBD itu juga mempelajari toksoplasma, plasmodium dan lain-lain sebagai salah satu infeksi menular melalui transfusi darah gitu ya. Jadi karena memang dia ada di darah juga gitu ya. Jadi ini yang kita pelajari di lingkungan. Nah, penularannya tadi kita sudah bahas sedikit-sedikit ya. Kita sudah membahas tentang penularan tokso itu ada misalnya dari makanan. Yang paling banyak itu tertular apa? Makan daging mentah. Teman-teman suka ini ya, grill ya, sushi. Nah, betul, itu sebenarnya kurang bagus. Kalau di dunia parasitologi ya, kurang bagus untuk kita mengkonsumsi makanan setengah matang. Sebaiknya kita tuh matang, misalnya daging itu direndang ya, bagus gitu ya. Karena memang sudah mati, telur cacingnya pun juga sudah mati gitu, termasuk toksoplasmanya juga sudah mati. Tapi kalau kayak yang kita ngegrill cuman dibakar sedikit-sedikit itu tetap masih hidup. Ya, jadi kita melalui makanan. Lalu melalui minuman tadi contohnya kalau nggak direbus dulu, kan kita cenderung nggak matangin air lagi ya sekarang. Ya, minumnya air galon, galonnya yang 3.000. Ya nggak? 3.000 atau 5.000 ya? Ya, 5.000, naik 2.000 ya. Nah, itu kita menjamin nggak ya kalau itu terbebas dari segala jenis parasit? Belum tentu ya, tapi mungkin pihak sana sudah menjamin gitu ya, tapi kita belum tahu karena kita tidak memeriksa sendiri. Itu dari minuman contohnya, karena kalau orang zaman dahulu kala dia rebus air udah pasti 100 derajat Celcius sampai mendidih udah gitu ya. Kalau sekarang kita nggak tahu gitu ya. Jadi kontaminasi itu di makanan, di minuman ya. Lalu di air pada saat kita wudhu, pada saat kita melakukan aktivitas apapun itu mungkin terjadi ya. Airnya maksudnya bukan minuman tapi air yang di lingkungan kita ya. Lalu di tanah udah pasti karena kucing itu membuang kotorannya di tanah, maka udah pasti tanah sebagai penularan utama juga. Nah, transplansental tadi dari ibu ke janin, ibunya terinfeksi lalu dia akan menularkan toksoplasma ke janin. Nanti kita bahas lagi yang transplansental dan yang dengan orang-orang dengan imunitas rendah. Transfusi darah juga sama, karena tadi ada stadium takizoid yang beredar di seluruh tubuh, di sirkulasi aliran darah, maka transfusi juga salah satu ya penyebab atau penyebab penularan tokso. Transplantasi karena dia juga tinggal di organ-organ ya, di jaringan, di organ. Kalau kita transplantasi organ yang mengandung takizoid lalu dimasukkan ke orang yang diberikan kepada penerima transplantasi, maka dia juga akan menjadi ketularan gitu ya. Wadah kotoran hewan ini yang paling utama. Teman-teman mulai sekarang merubah kebiasaan, kalau punya litter box di rumah yang tadinya nggak pakai sarung tangan, ngambil nyerok fesesnya harus pakai sarung tangan ya gitu ya. Jadi setelah pembelajaran ini teman-teman tuh merubah pola ya kebiasaan hidup. Nah, ini adalah patogenesisnya ya. Ini patogenesis yang tadi teman-teman lihat bulan sabit. Di sini dia pertama kali akan attachment, perlekatan. Tadi kan masuk ke dalam usus halus kita, usus lah ya, intestinal. Lalu dia akan attachment. Dia punya morfologinya dia akan seperti bor. Jadi ujungnya ini dia akan bisa menggelinding, mengebor. Jadi dia akan masuk ke dalam sel. Ya, ini kita analogikan sebagai sebuah sel. Ya, takizoid yang satu-satu yang pecah tadi akan masuk selama 15 sampai 30 menit aja attachmentnya, perlekatannya. Lalu dia akan membentuk vakuola, itu tadi lapisan kista, ya, yang warnanya bening ini ya. Nah, dia akan bermultifikasi menjadi banyak.
Nih, seperti yang ada di sini. Dia bisa menghasilkan 256 takizoid selama 24 sampai 48 jam. Dia sudah banyak seperti ini. Nah, karena si vakuolanya ini sesak, tidak muat lagi, maka dia akan mencoba melepaskan diri. Maka vakuolanya pecah dan selnya pun ikut pecah karena dia nggak punya tempat lagi untuk bermultiplikasi. Ya, dia nggak punya tempat lagi, dia pecah. Akhirnya sel yang berada berdekatan di saluran intestinal kita juga terinfeksi. Gitu ya. Di sini ada bahwa dijelaskan nih, takizoid yang berada di dalam sirkulasi itu 2 hari semenjak infeksi, maka dia akan muncul imunoglobulin M yang nanti akan hilang, beberapa saat akan muncul imunoglobulin G. Ya, lalu dia menyebar di berbagai organ selama 4 hari pasca terinfeksi. Dia ke limfa, paru-paru, hati, dan kelenjar limfe. Ya, jadi begitu. Ya, jadi dia 2 hari nih. Maka kalau misalnya tadi dalam 2 hari kita kebenaran lagi transfusi, maka udah dipastikan darah transfusinya mengandung toksoplasma. Gitu. Nah, ini yang paling kita tekankan untuk jurusan analis ya. Maka metode pemeriksaan laboratorium toksoplasma gondii ini kita perlu pahami kayak gitu. Di sini ada secara mikroskopis, serologi, histopatologi, dan molekuler. Mikroskopis tadi menggunakan feses. Kita melihat di bawah mikroskop. Kita tidak bisa menggunakan yang lain-lain. Kita hanya bisa menggunakan feses. Kalau menggunakan sampel jaringan bisa nggak bisa, tapi harus diwarnai dulu pakai hematosilin eosin, baru kita menggunakan mikroskop di bawah mikroskopis begitu ya. Jadi kita harus biopsi dulu, kita buat dulu jaringannya, slide jaringannya, lalu kita periksa di bawah mikroskop. Nah, yang paling sering itu adalah serologi ya. Kita akan mendeteksi IgG, imunoglobulin G, dan imunoglobulin M ya. Di serologi ini kita periksa, ada banyak metodenya ya, tergantung teman-teman mau yang murah atau yang mahal. Nah, itu ya, sensitivitasnya pun akan berbeda. Nah, histopatologinya tadi biopsi, setelah dibiopsi dilihat di bawah mikroskop juga. Kalau molekuler itu biasanya untuk penelitian. Ya, bidang penelitian, teman-teman inokulasi tikus disuntik pakai toksoplasma, diinfeksi pakai tokso, lalu dikembangbiakkan di dalam tubuh tikus, lalu dimatikan tikusnya, dibuat histologinya, nah lalu bisa di PCR tuh. Jadi kita bisa tahu spesies dari toksonya, maksudnya DNA probe-nya seperti apa kayak gitu ya. Toksoplasma yang di Amerika sana sama nggak sama yang di Indonesia gitu ya, itu menggunakan molekuler PCR. Nah, pencegahan nih ya, ini udah masuk di akhir ya. Nah, pencegahan dan pengendaliannya yang pertama, teman-teman sudah balik dari kelas ini, keluar dari kelas ini sudah harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar rumah. Kalau misalnya banyak kucing liar yang kemungkinan akan menularkan tokso, maka harus diatasi. Misalnya yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mungkin ini ya, mengkebiri. Jadi jangan dibiarkan dia terus berkembang biak. Mengkebiri kalau bahasa untuk kucing apa ya? Sterilisasi. Ya, benar, steril. Di steril yang betina-betinanya di steril supaya nggak beranak pinak ya. Lalu secara kita memberantas, tapi kan steril mahal ya. Nah, itu jadi memang agak kesulitan gitu kita untuk mengatasi itu gitu. Lalu yang kedua, menerapkan pola makan higienis. Sayurnya dicuci, buahnya dari Superindo atau dari pasar tradisional tuh jangan langsung dimakan, tapi dicuci dulu gitu ya. Kadang-kadang kan kayak anggur, kadang kan kita langsung makan ya. Nah, padahal anggur kan media tanamnya juga tanah gitu. Tanahnya juga asalnya dari fesesan kan, ya pupuk kandang ya namanya. Nah, lalu ini harus dicuci. Pokoknya sayur-sayuran, buah-buahan, makanan harus dimasak. Mencuci tangan sesering mungkin. Ingat-ingat pada saat bersih-bersih cuci tangan. Pada saat masuk ke kamar tidur mungkin harus cuci tangan, cuci kaki gitu ya. Jadi kita menghindari. Lalu ini tadi pada saat berkebun, pada saat membersihkan litter box, ini ingat pakai masker, pakai sarung tangan gitu ya. Nah, yang rentan juga sekali ini adalah, ini ada penelitiannya ya. Ini yang rentan juga pada pedagang daging. Ya, orang yang menjual daging itu rentan juga karena daging itu bisa terinfeksi tokso. Nah, mereka terpapar langsung gitu, itu bisa ya. Jadi kita menghindari kontak langsung dengan daging yang sedang diproses. Nah, ya teman-teman. Lalu yang sudah diproses pun harus dimasak dengan matang. Ya. Oke, nah kalau misalnya lebih aman tadi daripada kita mengkebiri, lebih baik kucingnya diberi makan makanan yang komersil ini yang kering. Jadi kan kalau misalnya tadi kucingnya kan nggak makan tikus, maka penularan dari tikus dan burungnya sudah teratasi. Tidak diberi daging juga, berarti infeksi dari dagingnya sudah teratasi. Makanya kita lebih baik memberikan makanan kucing itu berupa makanan komersil.
Nah, ini bacaan ya. Ini adalah sebenarnya penelitiannya Bu Dinas dan tim, ada Bu Riri juga, ada apa namanya itu, Bu Lili gitu ya, dan lain-lain, teman-teman yang lain. Di sini teman-teman bisa baca nanti. Yang pertama ada screening deteksi anti immunoglobulin G TOXO pada female donor. Jadi donor darah wanita. Karena kan yang paling penting itu kan wanita ya. Kalau laki-laki itu bukan kita nggak nganggap dia nggak penting, nggak ya. Penting juga. Tapi dia kan nggak hamil, maksudnya kayak gitu. Jadi penting banget kalau yang cewek-cewek itu, yang perempuan itu mendeteksi IgG atau IgM-nya. Nah, di sini Bu Dina sudah melakukan penelitian, nanti dibaca ya bahan bacaan ini. Lalu ada juga ini insiden. Oh, jadi ini Bu Dina kemarin itu memeriksa toksoplasma gondii pada ibu hamil yang memelihara dan tidak memelihara. Ya, gitu. Jadi ternyata memang yang memelihara ini mempunyai potensi lebih besar ketimbang yang tidak memelihara untuk terinfeksi toksoplasma gondii. Nah, yang ketiga di sini ada evaluasi toksoplasmosis female college student. Nah, jadi kemarin itu anak-anak di JAK, di jurusan kita. Jadi ada sampel beberapa, 80 atau 77 sampel gitu yang berhasil dideteksi, maka juga ada beberapa yang terinfeksi ya. Lalu di sini juga Bu Dina sama Bu Riri membuat buku nih ya tentang kenali dan cegah toksoplasmosis. Nanti teman-teman habis ini diberikan tugas ya berupa makalah atau review artikel. Ya, review artikelnya siapapun tentang toksoplasma gondii itu mau dari dalam ataupun luar negeri boleh untuk direview untuk menunjang pembelajaran kita pada pagi hari ini, begitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, monggo Zarfarin. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Ibu, tadi kan sudah dijelaskan mengenai infeksi dan juga penularan dari toksoplasma. Ya. Nah, kalau misalkan infeksi toksoplasma melalui darah donor ini apakah akan menimbulkan bahaya bagi penerima darahnya ya? Terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kita sudah banyak bercerita tentang penerima donor darah dari darah yang takutnya atau curiganya terinfeksi toksoplasma. Tentu saja ya. Ya, jadi itu berbahaya sekali, terutama nanti penerima darah kita adalah penerima yang sedang sakit. Jadi kalau orang sehat nggak menerima donor darah ya? Iya, jadi yang menerima darah donor untuk ditransfusikan ke tubuhnya adalah orang dengan imunitas yang rendah, misalnya gagal ginjal, ya, ataupun leukemia, ataupun bisa juga talasemia, hemofilia, semuanya dengan imunitas yang rendah. Nah, maka dari itu sangat kita tekankan bahwa darah donor kita itu harus bebas terinfeksi IMLTD, baik itu mikrobiologi bakterinya, parasitnya, ataupun yang lain-lain, virus ya, ataupun yang lainnya yang sudah teman-teman juga pelajari di mata kuliah yang lain, gitu ya. Lanjut, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, monggo Wildan. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin bertanya, mau melanjutkan tadi pertanyaan sebelumnya. Kalau toksoplasma gondii itu bagaimana cara penularannya melalui transfusi darah, itu prosesnya bagaimana? Ya, oke, tadi kita tahu ya bahwa stadium itu ada 3, takizoid, bradizoid, zookista. Nah, stadium yang takizoid inilah yang sangat berperan dalam menginfeksi masuk ke dalam sirkulasi darah kita. Dia akan ada di dalam sirkulasi darah selama 2 hari pasca infeksi. Jadi bila mana kita mendonorkan darah pada saat 2 hari pasca infeksi, maka udah dipastikan darah donor kita itu mengandung infeksi tokso, gitu dan gitu ya. Jadi kalau bradizoid dia kan adanya di jaringan ya. Nah, kalau takizoid kan kalau oocysta dia adanya di feses kucing. Maka yang takizoid lah yang berperan penting dalam transfusi darah. Kita sudah hari ini mempelajari toksoplasma gondii, kita akan melaksanakan post test. Ya, post testnya itu sebanyak 10 pertanyaan. Ini merupakan indikator keberhasilan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, apakah teman-teman sudah siap ya? Oke, dimulai dari sekarang bisa? Oke, sudah selesai ya teman-teman evaluasinya? Sudah. Ya, kita bisa lihat hasil dari indikator kita. Ini adalah merupakan indikator ya, indikator keberhasilan pembelajaran kita pada pertemuan toksoplasma gondii atau pertemuan 4 ini. Ini sangat bagus sekali, ada beberapa orang yang dapat nilai 100. Ya, tepuk tangan. Ya, untuk yang nilai 70, 80, 90 mungkin nanti bisa dipelajari lagi ya. Nanti akan Bu Dina berikan slide-nya ya, bukunya dibaca. Untuk artikelnya juga nanti akan diperkuat dengan artikel review yang akan kita lakukan. Nah, ini udah cukup bagus gitu ya, udah 70 ke atas ya, 70, 80, 90 dan 100. Ya, saya sangat salut sekali dengan teman-teman yang ada di sini pada pagi hari ini ya. Oke, mungkin untuk ini mempersingkat waktu kita akhiri ya. Jangan lupa absensinya diisi, jangan sampai ada yang tidak mengisi absen online gitu ya. Jadi silakan diisi di Healthy ya untuk absen online-nya. Lalu saya rasa sudah cukup ya untuk hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.